Selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kita dapat kembali bertemu dalam sukacita, kasih, dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita akan memulai aktivitas kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, sukacita dalam duka cita. Satu tema di dalam satu keadaan yang saling bertolak belakang. Dalam keadaan duka cita dapat tetap bersuka cita. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab melalui kesaksian hidupnya. Tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, ayat ini dituliskan oleh Paulus dengan satu pengertian yang sangat luar biasa. Ya, Paulus ada di dalam penjara dan dalam keadaan terbatas, dalam keadaan yang terbelenggu. Ya, tetapi ayat yang dia tuliskan, ya, pesan yang dia tuliskan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi adalah satu pesan yang luar biasa. Apa yang terjadi atasku, keadaanku hari ini, keadaan yang tidak menyenangkan, yang penuh dengan keterbatasan, yang terbelenggu, dan boleh kita katakan itu dalam keadaan duka cita, tetapi telah menyebabkan kemajuan Injil. Ada satu hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari, ya, bagaimana Paulus yang ketika dalam penjara, dia yang biasanya menyampaikan Injil, yang biasanya memberitakan Injil kepada banyak orang, justru terbelenggu. Ya, di dalam penjara dia tidak, seolah-olah dia tidak dapat lagi melakukan pelayanannya. Di dalam penjara Paulus menderita ketidaknyamanan. Di dalam penjara ruang geraknya terbatas. Di dalam penjara situasi yang penuh dengan kesusahan, penderitaan. Tetapi di sana justru Paulus dapat melakukan banyak hal yang penuh dengan sukacita. Dia tidak kehilangan semangatnya. Penjara tidak mampu membelenggu Paulus. Penderitaan tidak mampu membuat Paulus terhenti. Tapi kita dapat lihat Paulus bahkan menulis surat yang dapat menguatkan orang banyak. Filipi adalah salah satu suratan yang banyak sekali bertuliskan ajakan untuk bersuka cita. Nah, kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi pada Paulus. Mengapa dalam keadaan duka cita, keadaan yang tidak menyenangkan, dia justru dapat memberitakan, mengajak, bahkan menunjukkan teladan hidupnya bahwa dia tetap bersuka cita. Kita akan melihat salah satu kunci yang luar biasa dalam kehidupan Paulus tetap terdapat di dalam suratan Filipi, tapi kita akan melihat pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian yang kita dapat lihat. Kunci sukacita Paulus adalah pengenalannya akan Kristus. Hidupnya diarahkan kepada Injil Kristus. Injil kebenaran di mana ada pengenalannya akan kehidupan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Itu yang menolong dia untuk punya iman yang teguh, memampukan dia untuk dapat menilai segala sesuatu dalam hidup dengan tepat. Ya, Paulus sendiri sudah menjelaskan ketika seseorang punya pengenalan yang baik kepada Tuhan, pengenalan yang baik kepada Injil Kristus, tentang kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya, di sana kita akan memperoleh iman yang kuat menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya Paulus dapat mengarahkan hidupnya hanya untuk Kristus. Filipi 1 ayat 20, kita akan 1 ayat 21 memberikan penjelasan. Paulus pun dapat berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Ya. Sehingga pengenalannya membuat dia mempunyai fokus bahwa hidup yang Tuhan karuniakan adalah hidup untuk memuliakan Allah, hidup untuk menyenangkan Allah. Oleh sebab itu ada ketika ada duka cita yang diizinkan terjadi. Duka cita penjara yang Paulus alami bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi ketika
karena dia memberitakan Injil Kristus. Ada kalanya kita mengalami duka cita yang diizinkan. Ya, bukan karena kita melakukan kesalahan, bukan karena kita ceroboh dengan hidup, tetapi mari kita lihat dalam duka cita yang diizinkan untuk kita alami, kita pun dapat tetap bersuka cita di dalamnya. Dan ini yang kita dapat pelajari dari Paulus. Ya, pengenalannya akan Tuhan membuat dia dapat menilai situasi yang dia hadapi. Situasi di depannya ada penuh dengan duka cita. Keadaannya boleh terbatas, keadaannya boleh sulit, keadaannya boleh penuh duka cita. Tetapi Paulus tetap punya pengharapan, tetap punya sukacita di dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini ada situasi-situasi yang kita hadapi, mungkin bagaikan dalam penjara, serba terbatas, penuh dengan kesulitan, penuh dengan hal-hal yang mendatangkan penderitaan atau bahkan duka cita. Mari kita lihat, arahkan pandangan kepada Tuhan. Dalam Tuhan ada pengharapan, ada sukacita. Sehingga Paulus dalam keadaan yang terbatas, dia tetap dapat melihat ada kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu, pada saat Paulus di penjara, dia berada dalam satu tempat di mana dia terbatas ruangannya, dan sejarah memberikan catatan bagaimana pada masa itu Paulus di penjara dengan cara tangannya dibelenggu, dan belenggu itu kemudian tersambung dengan penjaga yang lain, sehingga Paulus tetap dapat beraktivitas, tetapi selalu ada penjaga yang menyertai dia. Dan sejarah ini mencatat bagaimana Paulus dalam keadaan terbelenggu, dia tetap menceritakan tentang siapa Kristus. Ya, ayat 13 dari Filipi 1 kita membaca, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya Bapak Ibu, ada kemajuan-kemajuan yang tadi Paulus sudah katakan di ayat yang ke-12. Aku di dalam penjara, tetapi itu menyebabkan kemajuan dari Injil. Kemajuan yang pertama adalah Paulus sendiri dipakai untuk dapat menjelaskan, untuk dapat menceritakan tentang Kristus Yesus sebagai juru selamat. Ya, sejarah mencatat bagaimana dia dapat dikunjungi oleh orang-orang, tapi di sana dia terus menceritakan pengalamannya bertemu dengan Yesus di Damsyik, bagaimana dia mengalami kekuatan, bagaimana dia mengalami pemulihan, ada kesaksian-kesaksian dalam hidupnya, sehingga penjaga-penjaga yang menyertai dia, yang menjaga dia pun mendengar berita yang sama, dan berita yang disampaikan oleh penjaga-penjaga, yang diterima oleh penjaga-penjaga itu juga diceritakan kepada orang-orang lain, sehingga ayat 13 tadi menjelaskan kepada kita, seluruh istana, semua orang lain dapat mendengar berita keselamatan. Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu sukacita yang luar biasa ketika Paulus yang hidupnya dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, dipenuhi terfokus kepada Injil kebenaran, ya, Injil tentang Kristus, dia dapat tetap bersukacita dalam duka cita, dan hidupnya sendiri dapat memberitakan tentang Kristus. Dia dapat menceritakan tentang Kristus, dan itu menjadi berkat, dapat didengar oleh banyak orang. Apa yang Anda ceritakan waktu Anda mengalami duka cita, waktu Anda mengalami kesulitan? Kita cenderung menceritakan kesulitan kita mungkin cenderung ingin menceritakan kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan kita, supaya kita kemudian mendapatkan pertolongan atau mendapatkan perhatian dari orang yang lain. Tapi hari ini mari belajar dalam keadaan duka cita, mungkin kesulitan, mungkin ada keterbatasan yang kita alami. Mari belajar arahkan pandanganmu kepada Tuhan, dan kita dapat terus menceritakan bagaimana Tuhan tetap menolong, tetap memelihara, ya, kekuatan Tuhan, kasih Tuhan tetap menyertai kita. Tetap jadilah orang yang terus menceritakan tentang kasih Tuhan, memberitakan Injil Kristus di dalam segala keadaan. Ya, Paulus dalam keadaannya yang penuh duka cita, dengan iman kepada Tuhan, hidupnya tetap punya sukacita dan dipakai untuk menjadi berkat dengan memberitakan Kristus. Hidupnya menjadi berkat untuk memberitakan tentang Injil Kristus. Dan bukan hanya itu. Yang kedua, kemajuan yang kita lihat ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bapak Ibu saudara sekalian,
Apa yang kemudian dialami oleh Paulus, dia tidak hanya menjadi berkat melalui dirinya sendiri, tetapi apa yang dia lakukan kemudian menjadi berkat kepada orang-orang lain, saudara-saudara lain yang dalam Tuhan, yang melihat kehidupan Paulus, yang melihat keteguhan imannya, yang melihat sukacitanya dalam penjara, mereka pun diteguhkan untuk jadi berani memberitakan kabar sukacita, berani untuk memberitakan tentang Injil Kristus. Kehidupan Paulus tidak hanya kemudian menjadi berkat bagi dirinya sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dia tetap bersukacita di dalam duka cita, hidupnya menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam duka cita, dalam keterbatasan, dalam kesusahan ataupun kesedihan, mari kita tetap minta sukacita dalam Tuhan. Karena kita tahu ketika kita tetap bersukacita, ada hal-hal luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Dan bukan hanya hidup kita sendiri, tapi itu pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang kemudian ada di sekitar kita. Mereka pun dapat dikuatkan untuk kemudian dapat menjadi orang yang memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Waktu orang-orang di sekitar Anda melihat, mengapa ya anak Tuhan ini tetap bersukacita di dalam duka citanya, mengapa anak Tuhan ini dalam keterbatasannya tetap dapat bersyukur, hidup kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain, untuk mereka menceritakan, untuk mereka dikuatkan memberitakan Injil keselamatan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian Paulus dalam penjara hari ini kiranya menjadi dorongan buat kita. Dalam duka cita kita tetap dapat bersuka cita. Dalam duka cita kita dapat tetap memperoleh kekuatan. Paulus sebagai seorang yang berduka cita bukan karena kesalahan. Apabila kita berduka cita, kita mengalami kesulitan karena kesalahan kita, karena kecerobohan kita, karena hal-hal yang kita lakukan dengan tidak benar. Yang kita harus lakukan adalah bertobat dan memperbaiki hal itu. Tapi kalau ada duka cita yang kita alami, karena diizinkan untuk kita alami, mari kita belajar untuk tetap bersuka cita di dalamnya, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan, tetap beritakan Injil keselamatan melalui hidup kita, melalui apa yang kita kerjakan. Dan kita tahu bahwa Allah akan turut bekerja sama di dalam segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah dapat turut bekerja di dalam segala perkara, dalam keadaan yang terbatas sekalipun. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas. Sebab itu bersukacitalah, ya. Karena ketika Kristus diberitakan, hal itu membawa sukacita baik bagi diri kita, baik pada sesama. Dan biarlah melalui hidup kita, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak mudah, tapi tetap bersukacita di dalamnya. Dan hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Banyak orang dapat mengenal Kristus, banyak orang dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu hari ini, ketika kita akan memulai aktivitas kita dalam keadaan apapun, ingat pesan Paulus, bersukacitalah senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kehidupan Paulus. Kesaksiannya memberikan kami satu pelajaran dalam keadaan duka cita, dalam keadaan terbatas, dalam keadaan yang penuh dengan kesesakan. Kami tetap dapat menemukan sukacita di dalam Engkau. Karena itu kami berdoa Tuhan, tolong kami mengarahkan pandangan kami bukan pada hal-hal duniawi, tapi mengarahkan pandangan kami kepada iman yang teguh di dalam Engkau, untuk melihat, percaya kepada kehidupan-Mu, kematian dan kebangkitan Kristus, supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan dapat dipuji dan dibesarkan. Mungkin ada kesesakan, ada duka cita, tapi kami tetap dapat bersukacita di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami tahu sukacita itu bukan karena sesuatu yang kami lihat saja dengan mata jasmani kami, tapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kami. Sebab itu Tuhan, terus kami rindukan sukacita-Mu dalam kami, supaya dalam kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui kehidupan kami dapat memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang, dan banyak orang dapat menerima, percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.